Oke, Novep hari pertama. Ada sebuah perubahan dari format channel ini. Karena aku melihat ya, audiens atau dirimu kebanyakan, meskipun nama channel ini adalah Nandari Plus, menjawab pertanyaan seputar pengembangan diri, tapi kebanyakan orang-orang menanyakan seputar Novep gitu ya. Dan aku berpikir kalau misalnya aku membuat edukasi Novep, aku membuat pengetahuan tentang Novep, bagaimana cara untuk keluar dari Novep, bagaimana cara untuk bisa kembali beats dan lain-lain, itu udah banyak yang membahas itu. Jadi aku berpikir aku ingin membuat video berseries setiap hari. Aku akan membuat video setiap hari dengan nama judul Novep hari pertama. Dan anggap saja hari ini aku baru saja relapse, dan anggap saja aku sekarang setara dengan dirimu. Aku aku bukan seorang yang bisa dibilang udah bisa berhasil keluar dari Novep, udah bisa berhenti dari kecanduan PMO. Anggap saja aku sama dengan dirimu sekarang sebagai orang yang masih kecanduan PMO, dan aku akan membuat video itu setiap hari. Jadi formatnya nanti aku akan update setiap hari, Novep hari kedua, ketiga, keempat, kelima gitu. Dan itu nggak cuma itu doang, aku nanti akan menjawab pertanyaan dari dirimu. Kalau misalnya kamu punya pertanyaan seputar pengembangan diri. Jadi gini, yang pengen aku tekankan, meskipun nanti aku menulis judul Novep hari berapa, 2, 3, 4, 5, 6, tapi ini aku disclaimer terlebih dahulu ya. Aku bukanlah seorang yang akan membahas Novep terlalu detail, karena gini, kunci dari berhasil Novep atau kunci keluar dari kecanduan PMO itu banyak faktor. Dan faktor pengembangan diri, faktor self improvement, itulah yang sejauh ini bisa membantu keluar dari kecanduan, apapun kecanduan sosial media dan lain-lain. Jadi gak usah ragu kalau misalnya kamu punya pertanyaan di luar Novep self improvement, pengembangan diri, karena aku juga pasti akan happy sekali membagikan insightku pada dirimu di sini. Dan nanti formatnya aku akan update hari pertama ini gini gini gini, kemudian ada pertanyaan dari mungkin di komunitasku, grup petarung, atau mungkin ada pertanyaan dari kolom komentar. Itu akan aku bahas setiap hari. Aku akan update, aku akan menemanimu di journey kamu. Oke, jadi ini adalah Novep hari pertama. Dan aku akan bahas yang kayak ringan-ringan aja terlebih dahulu ya. Aku akan membahas pertanyaan dari seorang yang ada di grup petarung barusan di komunitas WhatsAppku. Ada yang bertanya, "Bang, apakah berhubungan seksual itu termasuk relapse?" gitu ya. Ini kan pertanyaan yang sering ditanyakan orang-orang. Nah, aku akan menjawab ini dengan dua pendekatan ya. Kalau kamu kalau kamu ini pendekatan secara sains dan pendekatan secara agama gitu ya. Kalau dalam konteks agama, misalnya kamu berhubungan seksual di luar nikah, itu mungkin menjadi sesuatu yang tidak jadi value dalam dirimu, tidak menjadi harga dalam kehidupanmu, bukan sesuatu yang bernilai bagi dirimu. Value-nya itu tidak di situ. Tapi kalau kita berbicara soal Novep secara sainsnya, berhubungan seksual itu bukanlah relapse. Karena ketika berhubungan seksual, kamu berhubungan dengan makhluk nyata, kamu berhubungan dengan pasanganmu, kamu berhubungan dengan sesuatu yang bisa kamu pegang, sesuatu yang kamu bisa rasakan, sesuatu yang bisa kamu dengar, sesuatu yang bisa, semua panca indera yang ada di dalam dirimu itu bisa merasakan orang tersebut lah. Kalau misalnya PMO, kalau misalnya kamu melakukan itu depan layar kayak gini sambil masturbasi, itu bukan itu bukan sesuatu yang natural. Itu adalah sesuatu yang sifatnya artificial porn, sehingga itulah yang berbahaya sebenarnya. Jadi kalau misalnya ditanya apakah berhubungan seksual itu termasuk relapse, tentu saja tidak. Justru itu adalah tujuan akhir ketika kamu bisa mendapatkan hubungan seksual dengan manusia asli gitu ya. Itu justru malah tujuan akhirnya. Nah, tapi kalau kita berbicara apakah harus dengan istri atau menikah terlebih dahulu, nah itu kembali lagi, kamu menjalankan Novep itu dengan
dengan nilai spiritualmu atau cuman sekedar itu pilihan masing-masing. Aku nggak akan mengatakan benar atau salah di sini. Aku bukan polisi moral, aku bukan polisi agama. Dan kalau misalnya kamu berpikir bahwa itu termasuk relapse dalam value kamu, dalam agama kamu, ya itu pilihan kamu. Jadi tidak bisa dipaksakan tiap orang gitu ya. Tapi kalau misalnya di sini kita semua sepakat bahwa pornografi, masturbasi itu sesuatu yang bukan sesuatu yang asli, bukan sesuatu yang natural, itu artificial. Sehingga itu yang berbahaya. Jadi kalau misalnya ditanya apakah berhubungan seksual itu relapse? Jawaban secara konteks NoFap itu bukan relapse, itu justru tujuan akhirnya. Kamu pada akhirnya berhubungan dengan manusia asli, kamu pada akhirnya mendapatkan orgasme, kamu bisa berejakulasi, dan kamu berhubungan dengan sesuatu yang asli. Kamu berejakulasi sesuai dengan fungsinya, bukan berejakulasi di depan layar kayak gini dengan tisu. Itu konteksnya. Tapi kalau kita berbicara apakah harus dengan istri, apakah harus menikah terlebih dahulu, nah itu kan kembali ke moral masing-masing. Sekali lagi, aku bukan seorang polisi moral di sini, dan di sini aku adalah teman seperjuanganmu. Aku bisa dibilang aku adalah orang yang akan menemani kamu. Aku tidak akan ngejudge dirimu, aku tidak akan mengata-ngatai kamu bodoh atau apa dan lain-lain kayak gitu. No. Yang penting kamu berprogres di sini udah keren. Oke, jadi itu NoFap hari pertama. Kita kembali lagi di NoFap hari kedua. Mungkin kalau kamu punya pertanyaan, drop aja biar aku punya bahan untuk dibahas juga ya. Kalau misalnya aku coba progres terhadap diriku, kayaknya boring juga. Jadi tanyakan apapun pertanyaannya, tanyakan pertanyaan bodoh apapun, tanyakan saja gitu ya. Yang penting bukan pertanyaannya sifatnya privasi atau apa gitu ya. Kalau misalnya kayak gitu mungkin nggak akan aku jawab. Kalau pertanyaan itu seputar self improvement atau apa, itu tanyakan aja, nggak masalah. Sampai jumpa di video berikutnya, sampai jumpa di hari berikutnya.